Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, para jamaah sekaligus seluruh yang terkait dengan PT POMI, baik mulai dari pramu, para manajer, mungkin general manager dan seluruhnya, karyawan-karyawati dimanapun Anda berada, khususnya yang hadir di musola yang kita cintai ini, semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sihat dan nikmat sempat, dua nikmat yang sering kita lupakan di saat kita sehat jasmani maupun rohani kita. Kadang-kadang kita dilupakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, baik yang berdimensi mahdoh maupun ghairu mahdoh, ibadah yang menunjang spiritualitas kita maupun sosial kita. Yang kedua, nikmat sempat. Betapa sering kita melupakan ketika diberi kesempatan oleh Allah, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga momentum yang seharusnya kita mendulang pahala yang banyak dari Allah hilang begitu saja karena iming-iming dari kepentingan dunia yang sesaat. Para hadirin yang ada di musola maupun yang ada di seluruh kawasan PT POMI yang dirahmati Allah, hari ini kami diamanati untuk bincang-bincang atau mudzakarah terkait dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah merubah karakter manusia dari kondisi jahiliyah menjadi kondisi yang ilmiah, dari kondisi bobroknya moral menjadi orang-orang yang bermoral, dari tipisnya iman dan takwa kita menjadi orang-orang yang muttaqin, seiring dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, karena Al-Quran diturunkan untuk merubah seluruh karakter yang enggak baik menjadi baik, maka Al-Quran berfungsi sebagai imam kita. Seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, kalau bermuara kepada nilai-nilai Qur'ani, insya Allah akan
endingnya akan indah. Ketenangan jiwa akan kita dapatkan. Makanya sampai-sampai Allah menyampaikan dalam hadis itu, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Hasan, surga saja rindu kepada orang-orang yang menjadikan Quran sebagai imamnya. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Apakah kita nanti ada pada 4 golongan itu? Kita lanjutkan. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang senang maca Quran. Begitu tingginya derajat menurut Allah. Sekalipun di dunia tidak terkenal. Makanya orang-orang yang bergulut di Al-Quran itu harus majhulun fil ardi wa ma'lumun fis sama. Di dunia gak dikenal. Dianggap orang sepele, cuma guru ngaji, cuma tiap hari hanya maca Quran. Tapi justru itu yang didengar, yang dikenal oleh Allah. Maka Ramadan ini mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan yang kedua karena ada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Mengapa bulan Ramadan sebagai afdhalus syuhur, paling mulia-mulianya bulan dari 12 bulan? Karena di situ ada Al-Quran. Kita coba, kulit binatang itu kan gak berharga, kulitnya sapi. Tapi ketika ketika kulit sapi disucikan, dijadikan sampulnya Al-Quran, bisa dicium oleh orang-orang. Karena kehebatan dan kemuliaan Al-Quran. Maka hari ini, karena ini bulan panennya umat Islam, setelah kita menanam 3 bulan yang lalu, bulan Rajab. Ibarat kalau kita menanam itu, bulan Rajab itu menanam, cari benih yang bagus. Makanya di bulan Rajab itu yang paling utama 10 pertama, Pak. 10 pertama suruh belajar, training puasanya, training sedekahnya, training baca Qur'annya, dan training amaliyah-amaliyah yang lain. Ada di situ malam yang sangat istijabah, malam 10 Sya'ban. Nur Rasulullah diciptakan. Makanya kalau nggak mampu puasa hari pertama, kedua, ketiga, minimal hari ke-10 di bulan Sya'ban. Nah, setelah nanam, supaya tanaman ini baik, supaya tanaman ini tumbuh subur, harus dipupuk, dirawat, diairi dengan baik. Kapan itu? Di bulan Sya'ban. Ada 10 yang sangat mulia, 10 hari yang sangat mulia di bulan Sya'ban, yaitu 11 sampai 20. Karena di situ ada 1 malam yang jika kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Kapan itu? Malam nisfu Sya'ban. Makanya ada, kalau nggak salah 4 malam atau 5 malam yang tidak ditolak doa kita. Malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, kemudian malam Jum'ah. Kadangkala hari ini juga malam Jum'ah nanti. Kadangkala kita ini tidak memanfaatkan momentum seperti itu. Maka kita bangkit mulai hari ini supaya menjadi orang-orang di saat ditinggal Ramadan nanti seperti bayi yang baru lahir dari perut sang ibu, tidak membawa noda dan dosa. Kembali lagi, Al-Quran yang membuat kita ini mulia. Lah di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kalau tadi Sya'ban di 10 yang kedua, kalau Ramadan di 10 yang terakhir, ini yang sangat istijabah. Memang para ulama beda pendapat kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Cuma yang paling kuat itu di malam-malam ganjil di akhir yang 10. Al-Quran itu turunkan melalui 3 fase. Dari Allah ke Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Pada malam Al-Qadar itu turun seluruhnya 30 juz, 114 surat,
Konon katanya 6.666 ayat, padahal ini juga ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan 6.500 sekian. Kemudian baru Al-Quran turun ke dunia pada malam 17 Ramadan secara tanjim, secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Makanya ada materi dalam ulumul Quran itu namanya asbabun nuzul. Jadi Quran itu juga diturunkan kadang satu surat, kadang per ayat sesuai dengan kejadian di situ yang melatar belakanginya. Seperti contoh ini. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara total. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu pura-pura masuk Islam gara-gara di Islam itu ada sesuatu yang diinginkan. Tapi ketika diuji di dalam agama Islam, boro-boro dia keluar. Maka turunlah ayat, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara total. Bukan KTP-nya tok. Makanya nanti saya klasifikasikan, apakah yang ber-KTP Muslim itu betul-betul Muslim sesungguhnya atau masih munafik. Saya kaitkan dengan kesenangan dia membaca Qur'annya nanti. Sebab kalau sudah orang yang kafah, maka Quran ini menjadi lisan sehari-harinya. Tiada hari tanpa ngaji, tiada hari tanpa mengkaji apa yang terkandung, apa yang dia ngaji itu difahami. Kembali lagi, momentum nuzul Quran ini menjadikan kebanggaan buat kita. Pertama, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Banyak riwayat yang disampaikan baginda Rasul, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Quran. Makanya orang mukmin yang senang maca Quran itu, di dalam hadis itu ada ibarah, ada tamsil. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang senang membaca Quran, tidak hanya membaca saja tapi mampu mentadaburi apa yang ada, apa yang tersirat maupun tersurat di dalam Quran itu, selanjutnya mampu mengamalkan di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Itu diibaratkan kamasalil utrujah atau masalil utrujah, seperti buah utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya wangi, rasanya enak. Ya mungkin kalau kita ibaratnya sekarang itu buah jeruk yang masak. Bukan buah jeruk yang celok kata orang Madura, tidak. Baunya wangi, rasanya juga wangi, enak. Itu orang mukmin yang senang baca Quran. Lisannya tidak ada hari tanpa mengeluarkan atau melafadzkan ayat-ayat Allah. Apa artinya itu yang dimaksud? Ada nilai jihad, ada nilai perjuangan, ada nilai taklim kepada dirinya sendiri. Sebab katanya Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair itu, al-isar afdalu minal qasir. Ibadah yang banyak memberikan manfaat kepada orang banyak lebih utama daripada ibadah yang hanya manfaat kepada dirinya sendiri. Contohnya baca Quran. Kan sampean baca Quran sendiri ya manfaatnya untuk kita sendiri. Tapi ketika Al-Quran diajarkan baik lafadznya, maknanya maupun pengamalannya, maka justru malah dilipat gandakan. Luwung moco saja nggak tahu artinya dapat 10 per 1 hurufnya.
Di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan bisa sampai 700 bahkan lebih. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Di luar Ramadan, lu mau coba yang menutok gak ada artine. 30 sudah. Ini kalau saya pinjem bahasanya pedagang, Pak. Pedagang itu kan modal kecil ingin hasil banyak kan ya. Nah, kita kalau ibadah yang hanya dicari pahala ya tingkatan orang beriman seperti imannya pedagang gitu aja. Kan pengen pahala kita kan. Nah, wes. Kaf ha ya ain shad. Berapa huruf? 5 huruf. 50 sudah. Dan di bulan Ramadan kalikan 700 kali 5 berapa? Sing pinter matematika kan jenengan, saya enggak usah nyebutkan ini ya. Ya Allah. Orang mukmin yang senang maca Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Baunya enak, rasanya manis. Ada nilai juangnya juga. Nah, ketika Quran diajarkan maka pahalanya malah berlipat ganda. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin beriman, percaya kepada Allah, percaya hari akhir, semuanya lah rukun iman yang 6 dia percaya. Tapi enggak senang maca Quran. Itu diibaratkan seperti tamroh. Apa tamroh itu? Kurma. La rihalaha wa ta'muha khulwun. Enggak ada baunya tapi rasanya tetap manis. Apa artinya? Enggak ada nilai jihadnya, enggak ada nilai juangnya. Quran hanya dinikmati dirinya sendiri dan keluarga, sementara tidak mengefek kepada lingkungan dan masyarakat. Seperti kalau mau Quran beres, anakku mau Quran, tetangga terserah. Yang ketiga, nanti kita ini masuk yang mana? Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang munafik tapi senang maca Quran. Kama salir raihanah, seperti bunga raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya Masya Allah menarik sekali, wangi. Tapi setelah dimakan pahit sekali. Apa artinya itu? Orang munafik itu maca Quran karena ada udang di balik rempeyek. Jadi maca karena ada calon mertuanya enak-enakan, Masya Allah. Maca Quran gara-gara ada the best friendnya. Waduh, Masya Allah, enak-enak no. Padahal itu palsu. Decoration only, hanya lipstick belaka. Action di depan orang itu loh, aku semua maca Quran minta pakai mikrofon. 1 tahun enggak maca Quran, bulan Ramadan datang ingin maca Quran pakai mikrofon supaya didengarkan orang banyak. Apalagi sampai mohon maaf, profit oriented. Kon wani ngundang aku wani piro. Sebab kori-kori internasional itu sudah ada harganya semua, Pak. Tempo hari kami ngundang salah satu, enggak saya sebut namanya. Syakban kemarin kiroah 1 jam, sangune 25 juta. Sampai ngundang aku ane biro sampean gitu ya. Kok ono maca Quran kok pasang tarif. Ya sama dengan, tapi boleh juga, boleh itu. Menurut Imam Hanafi boleh. Boleh itu. 1 huruf berapa kan gitu. Ya, enggak apa-apa. Wong artis diundang sekali manggung 75 juta, Pak. Nah, tapi maaf, ini Quran. Ayo kita nyari ridho Allah. Tadi sudah saya sebutkan, ahlul Quran itu harus majhulun fit dunya
wa ma'lumun fil akhirah. Di dunia nggak dikenal, dianggap orang kecil karena kemana-mana sarungan, mulai bawa berkat, dianggap wah gak maju kalau begini. Tapi di langit dia terkenal. Saya kasih tamsil lagi, ini agak keluar sedikit. Umar bin Khattab itu seorang khalifah, seorang presiden. Ali bin Abi Thalib itu seorang khalifah, seorang presiden. Suatu hari dia dititipi salam oleh Rasulullah. Sampaikan salam saya kepada orang namanya Uwais Al-Qarni. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni karena doanya tidak ditolak oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah. Ternyata dicari ke sana kemari di padang pasir yang begitu luas, dia ketemu seorang yang berpakaian compang-camping. Yes, kini mungkin orang-orang yang tidur di bawah jembatan atau bagaimana. Rambutnya aut-autan nggak seperti pegawai di PT POMI ini. Masya Allah, kinyis-kinyis kabeh. Mukanya glowing kabeh. Ini tidak sama sekali, karena dianya nyari ridho Allah. Saya di sini nggak lihat karyawan-karyawatinya, cuma saya sudah tahu kalau umum itu ganteng-ganteng, ayu-ayu kan gitu aja. Karena saya lirik kalau keluar dari perusahaan itu, Pak. Ternyata ayu-ayu, ganteng-ganteng. Lo Uwais Al-Qarni lo mau diandalkan apanya? Bukan pejabat, bukan apa. Ditanya sama Umar bin Khattab, kisana saya diperintahkan baginda Rasul untuk menjumpai orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Tahukah kamu siapa Uwais Al-Qarni itu? Lu orang yang compang-camping tadi jawab, di sini wahai khalifah, wahai presiden, tidak ada yang namanya Uwais Al-Qarni kecuali saya. Nek sampai disuruh oleh general manager kon goleki ngono ku kira-kira ketemu ngono ku ya apa sampean? Gengsi dong, enggak level. Ya. Justru dia tidak dikenal di dunia, tapi justru di langit sana dia dikenal karena kedekatannya dia dengan Allah. Setiap malam tidak pernah lepas dari sujud kepada Allah. Bibirnya kumat kamit membaca kalam Allah, membaca kalimat thayyibah. Akhirnya dia minta doa. Jadi kita ini jangan terkecoh dengan casingnya. Ayo sinyale nyambung ndak nang Allah tidak. Enggak ya. Orang dinilai dari penampilan. Nek wis dasian nggawa koper mesti duwe akeh, sugih. Orang baik, orang benar tidak bisa dinilai dari penampilan. Makanya saya di sini ini jadi orang embongan kan saya. Nek ono sing apik sampean ambil biarpun dari mulut orang embongan seperti saya. Orang cerdas itu biarpun keluar dari dubur ayam, kalau bulat putih itu telur ambil. Sekalipun keluar dari seorang general manager, bahkan presiden, dari belakang luarnya kuning, itu bukan emas 24 karat itu. Itu naimin itu. Maka kita harus cerdas dari ini. Pinter itu penting, tapi cerdas lebih penting. Gak cukup. Mampu memilih, memilah, mampu memfilter mana yang baik. Ahlul hikmah mengatakan khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil pelajaran dari manapun datangnya. Ambil ilmu ketahuan keluar dari manapun. Kalau baik ambil. Allahumma shalli ala Muhammad. Perumpamaan orang munafik yang senang maca Quran diibaratkan seperti bunga raihanah. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Mas, ayo kita nanti bekerja beramal weslah. Ojo gara-gara atasan. Asal bapak senang atau asal ibu senang, ojo. Insya Allah malah dilipat gandakan oleh Allah hasilnya. Itu sudah saya tanamkan. Saya juga orang di dunia pendidikan juga begitu, Pak. Lapo sih nyari status ya orangnya. Kalau sudah dipuji mesti dasi gede dah. Aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini kiamat sugro namanya ini. Dipuji enggak dipuji tetap ini loh saya. Makanya ada nasihat dari Imam Syafi'i itu. Laisal fata may yaqulu kana abi
walakinnal fata man yaquluha anadha. Bukanlah seorang generasi yang bagus kalau dia hanya mengatakan, iki lo ayah saya. Iya, bapakmu hebat, kamu belum tentu hebat. Tapi seorang generasi yang gentle, yang bagus, yang hebat, dia mampu mengatakan anadha, iki lo saya. Ayo, tampilkan diri kita adalah jadi diri kita yang sesungguhnya. Berangkat dari bawah mencapai sebuah kesuksesan bukan karena mengandalkan pertolongan orang lain, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat usaha yang maksimal. Yang nomor 4, perumpamaan orang munafik yang enggak senang baca Quran. Matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamasalil hamdalah la rihalaha wa ta'muha murrun. Orang munafik yang enggak senang maca Quran, KTP-nya muslim, tapi munafik ini. Seperti buah hamdalah, baunya ndak enak, apalagi rasanya. Sampeyan tahu bunga cok-mancokan, jadi Madura. Bunga bangkai ya. Sudah dari tumbuh di sana, dari sini sudah baunya, apalagi dimakan itu. Lah itu orang munafik yang enggak senang baca Quran. Oleh karena itu, pertama di dalam peringatan nuzul Quran ini kita tanamkan kegemaran membaca Quran. Nek wis iso maca, ayo kita belajar. Apa sih yang kita waca iki maksudnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian ke dalam tali Allah, artinya agama Islam, dan jangan cerai-berai. Tapi kenapa? Beda kantor sudah enggak nyopo. Halo. Kalah bersaing sudah ngancam. Sikut kanan, sikut kiri. Mohon maaf. Nah, ini terjadi di mana-mana. Di institusi manapun terjadi. Saya ngomong karena sudah melihat, gitu loh. Ayo, beda boleh, akan tetapi persatuan harus terjalin dengan baik. Kemarin ada pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak sekabupaten. Ini wis mari yo mari. Pilihan itu harus beda. Kalau nggak beda bukan pilihan namanya. Nah, harus siap menang, siap kalah. Kalau sudah satunya menang, yang kalah harus merapat ikut mendukung selama kebijakannya bagus. Seperti itu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, saya contohkan lagi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik atau minimal sama. Saya kirim salam ke ini teman saya Gus Anasrullah ini. Assalamualaikum. Maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya Assalamualaikum warahmatullah, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa ridwanu. Balasan itu harus lebih baik daripada pemberian. Ya kalau pelit sama nganu ya minimal samalah. Apa pengertian filosofi dari salam itu? Salam itu kan pesan kedamaian. Makanya karena pesan kedamaian muncul 4 kewajiban, hak dan kewajiban. 1. Hifdzuddin, menjaga agama. Ayo kita jaga akidah kita walaupun berbeda kelompok, tapi selama akidahnya sama, Allahnya satu, Nabi Muhammadnya satu, kenapa kita harus bikin RT RW sendiri-sendiri? Artinya apa? Ayo saling menghargai. Nah imamnya pakai kunut yo meloo, imam pakai wirid yo meloo. Nah imamnya enggak pakai, yo kita juga menghormati, menghargai. Wong kita enggak tahu kita masuk surga atau neraka. Jangan mengklaim kita paling benar sendiri.
Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Endingnya nanti, ayo siapa yang akan diselamatkan oleh Allah? Jangan mengklaim jadi Tuhan-Tuhan kecil di muka bumi. Kalau sudah satu agama, sudah rukun, bagaimana membangun antar umat beragama? Saya sangat ngelus dodo ya, yang terjadi di Gunung Semeru tempo hari. Ada orang pakai jubah jidatnya wireng nendangi apa? Nendangi sesajen. Ini yang bikin balak datang ini. Kok ini Tuhan atau apa? Mungkin yang bikin orang Hindu atau orang yang lain. Masyarakat kini majemuk. Jangan mengklaim paling benar sendiri. Ini yang bahaya, yang memecah belah persatuan kesatuan kebinekaan yang dibangun oleh founding father kita. Diacak-acak oleh orang yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak lahir dari agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya bicara di mana-mana hal seperti ini. Kemarin di Pemda juga ngomong begini. Setiap diundang dimanapun saya sampaikan. Supaya apa? Ayolah. Kita ini semuanya hamba Allah. Dan hamba Allah itu bersaudara. Saling menghormati, menghargai. Ketika sebuah kesebelasan, tidak kompak. Striker yang maju ingin masukkan bola, mengogolkan. Kemudian bek kanan, bek kiri juga maju. Sampai penjagawannya juga ikut maju ingin masukkan bola. Gara-gara ada iming-iming hadiah, insya Allah bukan mampu masukkan bola, tapi justru kebobolan duluan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita ini umat Islam yang bersatu. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi guru, jadi kiai, ada yang jadi pengusaha. Sing penting apa umat Islam membutuhkan, ayo saling lemparan. Kerjasama seperti ini yang kita akan menang melawan ajaran-ajaran di luar agama kita. Kita ini karena nggak bersatu, akhirnya banyak umat Islam murtad gara-gara apa? Gara-gara krisis moral. Murtad gara-gara apa? Pendidikan yang rendah. Murtad gara-gara apa? Ekonomi yang lemah. Kalah dengan dakwah lewat supermi, lewat sembako. Ya ada yang tukang ngomong ada. Tapi sing sugih yo amanat harta itu harus ditunaikan juga. Makanya jangan sombong kita ini. Diamanati ilmu ya jangan sombong. Kun padian wala takun pakisan. Jadilah kalian seperti padi, jangan seperti pohon pakis. Semakin tinggi semakin sombong. Tapi seharusnya semakin merunduk setelah waktu. Bal'am itu kurang apanya? Ahli ilmu. Tapi dalam kondisi tidak husnul khotimah, tapi justru malah su'ul. Bukan beautiful death tapi bad death. Korun kurang apanya? Hartanya banyak. Gara-gara hanya dinikmati oleh dirinya dan kelompoknya. Fuqara masakin tidak pernah dia perhatikan. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ditenggelamkan di dalam perut bumi dirinya, hartanya, semua gudang-gudangnya. Apa yang dia bawa? Kayak hari ini yang punya Alphard, yang punya Land Cruiser, yang punya Jaguar, yang punya Rolls Royce mungkin yang 40 miliar itu. Jangan sombong-sombong. Nanti kita mati kendaraannya ditinggal di rumah, naik kendaraan yang super, yaitu bahasanya orang Madura itu katel atau keranda apa keranda? Keranda. Itu yang paling istimewa. Mana ada kendaraan yang rodanya manusia kecuali keranda. Ayo, Masya Allah. Makanya jangan sombong-sombong. Yang punya jabatan tinggi, siapa tahu? Fir'aun. Fir'aun dengan jabatannya tertinggi, nggak pernah sakit, orang paling ganteng, nggak ada satupun yang berani dengan dia, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ternyata dia hancur dengan anak angkatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Ojo nuhankan jabatan, hari ini masih di atas, belum tentu besok di atas.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini tolong direnungkan bahwa jabatan itu amanat. Hari ini di atas belum tentu besok di atas, bisa di bawah. Bahkan mungkin dihinakan oleh Allah dengan jabatannya. Gara-gara faktor satu, apa? Enggak amanah. Gelem korupsi, gelem kolusi, gelem nepotisme. Akhirnya yang jadi korban siapa? Rakyat kemarin menderita nyari minyak goreng aja begitu sulit, bahkan hadiahnya apa? Harganya melambung tinggi. Ternyata apa? Oh no, hamanya di situ. Ternyata hamanya bukan tikus, ternyata manusia. Diamanati hutan itu bukan orang hutan yang habiskan, ternyata apa? Manusia yang berlagak menjadi raja hutan. Masya Allah. Diamanati laut, habis yang namanya ikan. Kemana dia? Bukan ikan paus yang menghabiskan, bukan ikan hiu. Ternyata yang makannya nasi. Na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi, momentum nuzul Quran. Kalau sudah kita tanamkan kegemaran membaca Quran, kemudian mentadaburi apa sih isine, ayo kita amalkan. Ada lagi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya. Jika terjadi apa? Perselisihan. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian cara berbisnis. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi mengapa renten tetap jalan terus? Justru sekarang lebih sadis lagi. Ada bisnis-bisnis online yang menggiurkan. Mosok setingkat artis apa kemarin itu? Kok bisa terlibat itu? Kurang apa nih sih? Memang dunia itu indah. Makanya siapa yang terlena akan kebutuhan sesaat, dia akan menyesal selama-lamanya. Momentum Ramadan untuk muhasabah diri, introspeksi. Ayo, Quran jangan ditaruh di belakang, taruh di depan. Orang bisa mendalami Quran lewat hal hadis. Tapi ya digurukan, belajar Quran enggak gelem digurukan. Wis aku isin wis tuwek, tak belajar sendiri. Yakin, hakul yakin pasti salah. Dot itu kalau ditulis Latin DL. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gara-gara DL walad dolin. Apalagi memaknai Quran harus dengan guru. Yang dipakai Quran terjemah, wis memfatwakan. Ada yang lucu lagi, maca hadis. Hadis Bukhari Muslim terjemah semua dia baca, berfatwa dia. Menurut hadis nomor sekian. Lah ya ampun kapan mesantren muhadis Arba'in Nawawi aja enggak kenal, Bulughul Maram enggak kenal, langsung Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Itu berani mendalil. Akhirnya mengharamkan, membid'ahkan, memusyrikan dan sebagainya. Saya pakai mic ini bid'ah juga. Cuma bid'ah itu kan ada dua, ada dhalalah, ada hasanah. Kalau dulu orang adzan harus di atas menara, harus naik. Sekarang menaranya tinggi-tinggi, tapi speakernya yang naik. Ayo silakan. Kalau ikut sunnah Rasul, makanya jangan mengklaim paling hebat, paling benar, paling sempurna. Semuanya harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Kembali kepada hadis pertama. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama tadi siapa? Orang yang senang maca Quran. Monggo. Saya teringat seorang peneliti dari Jepang yang sering dulu di Indonesia
Satunya Nakamura, satunya kalau nggak salah Profesor Shauki Butaki. Profesor Shauki Butaki itu ketika masuk Islam, anak buahnya juga ikut. Belajar, mulai dari belajar sholat, niatnya sholat kayak opo. Pakai bahasa kanji tuh, gayanya bahasa kanji dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya namanya bahasa kanji, bahasa Jepang. Nek sampai nyoba kayak gitu ya dipentung loh kene. Nah, itu gak apa-apa. Kemudian di suatu saat ada orang yang bertanya, Shauki Butaki itu senantiasa membawa tasbih kemana-mana dan mulutnya selalu komat kamit. Ditanya orang Indonesia, wahai Profesor Shauki Butaki, apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan sehingga lisanmu selalu bergerak? Apa jawaban Profesor Shauki Butaki? Mulutku, lisanku kumat kamit ini membaca, menyebut nama Tuhanku, menyebut Asmaul Husna, menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Apa tujuannya? Saya tidak ingin lisan saya ini basah kecuali menyebut kalam Allah. Orang-orang barat, orang-orang peneliti dari luar negeri rata-rata masuk Islam kan gara-gara kealimannya. Akhirnya dia meneliti tentang agama kita, tertarik dia masuk Islam. Lain dengan kita kan, yang masuk agama non-muslim itu kan gara-gara siji, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor cinta kan. Gara-gara ketemu Maulus wong Cina ingin seneng membangun mahlil gai rumah tangga, kukurbankan akidahku demi si dia. Nauzubillah min dzalik. Baru kena bidadari dari non muslim sudah kena begitu, apalagi nanti bidadari di surga ya. Makanya yang sabar. Shauki Butaki begitu. Mulutnya kumat kamit bukan apa, tapi menyebut asma Allah. Pertanyaannya, kita yang kerja di PT POMI ini sehari semalam berapa istighfar yang kita ucapkan yang keluar dari mulut indah kita? Rasulullah menganjurkan minimal 100 kali supaya enggak otak kita, pikiran kita, bayangan kita kepada yang lain. Ini Profesor Shauki Butaki begitu inspiratif sekali ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Subhanallah, ingin selalu mu'allaqah ruhiyah dengan Allah. Tapi kadang kita ini yang sudah Islam sejak lahir, bahkan di kandungan sudah muslim, karena bapak ibunya sudah muslim, kadangkala kita ini sering melakukan sesuatu yang di luar tuntunan agama kita, menghalalkan segala cara dan sebagainya, ingin mendapatkan sesuatu dengan sikut kanan, sikut kiri, sepenting aku sukses, berani ngasih sekian, sepenting aku sukses. Naudzubillah, tinggalkan itu. Di dunia memang kita dikenal oleh orang banyak, kita terkenal, kita dihormati, tapi maaf, penduduk langit tidak akan kenal dengan kita. Karena apa? Hanya popularitas yang kita kejar, hanya kekayaan yang kita inginkan, hanya jabatan tinggi yang kita impikan. Akhirnya jabatan yang sesungguhnya yang paling tinggi di hadapan Allah adalah mereka orang-orang yang punya takwa dan iman yang kuat. Kemudian yang kedua, tambahan saja ini walaupun waktunya habis. Betul, setengah tuh. Kurang 5 menit. Nomor 2, yang dirindukan surga itu hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Nah, puasa ini menahan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, enggak boleh makan, minum, hubungan suami istri. Ini dalam rangka apa? Ayo 11 bulan akan datang mulut kita belajar berpuasa. Sing biasanya gosip, ngerasani wis dikurangi. Yang hatinya punya sifat dengki, sombong, paling hebat sendiri, ayo kita kurangi. Kalau hari ini kita hanya nahan makan paling-paling cuma berapa jam.
Betapa yang lebih sakit mereka yang 1 minggu ketemu nasi cuma 2 kali, Pak. Makanya ibadah sosial itu muncul dari ketika kita ini diuji dengan kelaparan, dengan dahaga seperti ini, supaya merasakan betapa penderitaan mereka. Hafidhul lisan, jaga lisan kita. Lisan ini akan mengeluarkan sesuatu yang bagus. Dalam bahasa Quran, qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Kalau kita istiqomah, qumil laila illa qalila nisfahu aminqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sepertiga malam bangun istiqomah sholat tahajud. Habis sholat tahajud jangan lupa warattilil qur'ana tartila, mengaji Quran. Insya Allah jadi pimpinan selalu diikuti karena ucapannya qaulan tsaqila. Jadi guru akan diikuti muridnya karena yang keluar qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Makanya ketika kita kerja di siang hari, malamnya kudu berdoa, ya Allah yang saya kerjakan mudah-mudahan maslahah dan manfaat. Ketika guru ngajar memberikan ilmu, tidak hanya transfer of knowledge, akan tetapi supaya barokah, malamnya bangun mendoakan, ya Allah ilmu yang saya berikan kepada murid saya menjadi ilmu yang barokah, manfaat, anak-anak menjadi anak solihin solihat. Berat, Pak, apalagi diamanati anak. Gawe anak enak, seneng. Tapi amanat anak ini berat. Ketika anak gak baik, maka orang tua yang masuk neraka duluan. Maka sibukkan menghidupkan sepertiga malam. Kemudian yang ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang senang memberi makan orang yang lapar. Monggo kita berbagi ibadah sosial kita tingkatkan. Minimal ya 3 kurma atau 1 botol air mineral berikan kepada orang-orang yang haus, orang yang membutuhkan. Banyak sedekah maksudnya begitu. Yang terakhir was-shaimuna fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana yang dirindukan surga? Puasa tidak hanya menahan makan dan minum setelah hubungan suami istri di siang hari, tapi juga indera yang ada ini, matanya puasa, telinganya puasa, hidungnya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Kakinya tidak diajak ke tempat-tempat yang maksiat dan sebagainya. Mudah-mudahan nuzulul Quran ini menginspirasi kita. Yang pertama, Quran kita jadikan apotek. Berbagai macam obat disediakan, cuma harus melalui apoteker. Memahami Quran tidak bisa otodidak, harus biirsyadi ustadzin supaya tidak salah kaprah. Cara baca aja belajar sama guru, apalagi memaknai, apalagi yang paling berat adalah mengamalkannya. Jadi apotek segala penyakit apapun ada obat di situ. Tinggal sampean lewat apoteker yang betul-betul apal katalognya, fungsi dan lain sebagainya dia tahu. Insya Allah Quran akan menjadi imam bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang Qurani. Lesannya seneng moco, seneng memahami, mentadaburi, hati ini nyambung nang Allah, sehingga apa yang dia lakukan selalu bermanfaat dan maslahat untuk semuanya. Kalau ada yang baik itu ilmunya Allah, kekurangannya mohon maaf, saya anak jalanan ini. Mudah-mudahan walaupun anak jalanan ada titipan-titipan ilmu yang perlu kita amalkan. Biarpun kita tidak dikenal di muka bumi ini, tapi kita nanti diridhoi oleh Allah lewat dikenal oleh penduduk langit. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim subhanak. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana ashabana
wa dzurriyyatina wa jama'atina wa ahli qaryatina, penduduk PT Bumi, minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allahumma rzuqna ala hifdzil Qur'an wa itsbatihi, Allahumma rzuqna ala hifdzil Qur'an wa itsbatihi, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairuz raziqin. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya rabb ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.